Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, selamat pagi semuanya. Pada kali ini kita akan mempelajari bab keempat di pertemuan pertama di semester 2. Kali ini kita akan mempelajari tentang Allah Tuhanku. Apa saja yang ada di dalam judul tema tersebut? Langsung saja sebelum kita mulai, kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kali ini kita akan mempelajari kalimat tahlil. Dalam kalimat tahlil yang pertama ada pengertian dan penggunaan kalimat tahlil. Yang kedua ada manfaat kalimat tahlil. Yang ketiga ada hikmah kalimat tahlil. Langsung saja untuk yang pertama pengertian pengertian kalimat tahlil. Pengertian tahlil. Yang pertama pengertian tahlil. Tahlil adalah bacaan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Semuanya mungkin sudah tahu kalau yang namanya tahlil itu la ilaha illallah, yang berarti tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada zat yang patut disembah dan ditaati kecuali hanya Dia, hanya Allah ya. Kalimat ini merupakan bagian dari kalimat syahadat dan merupakan rukun Islam yang pertama. Nah, yang namanya kalimat syahadat itu ada dua. Ya, kalimat syahadat itu ada dua. Yang pertama syahadat tauhid yang berbunyi la ilaha illallah. Yang kedua ada syahadat Rasul yang berbunyi Muhammadur Rasulullah. Nah, itu. Oleh karena itu kalimat ini juga sebagai inti dari seluruh landasan ajaran Islam ya. Inti dari landasan ajaran Islam itu harus mengetahui tentang kalimat tauhid ya, la ilaha illallah. Kalimat tahlil ini termasuk zikir dan menurut syariat Islam memiliki nilai terbesar dan paling utama. Nah, sudah sering anak-anak ketahui dalam berzikir itu pasti tidak lepas dari lafaz la ilaha illallah ya. Seperti halnya zikir ketika mendoakan orang meninggal, zikir ketika habis sholat itu pasti mengucapkan la ilaha illallah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang berbunyi an Jabir bin Abdullah yaqul sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'ai alhamdulillah, yang artinya dari Jabir bin Abdullah berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmidzi. Makanya ketika ada zikir, sesuatu yang berkaitan dengan zikir itu pasti tidak lepas dari lafaz la ilaha illallah. Dan ketika ada doa seperti doa yang sering kita dengar, baik itu di masjid, baik itu sehabis berjamaah maupun baik ketika ada majelis ya, majelis doa bersama, pasti di situ diawali dan diakhiri dengan lafaz hamdalah ya, seperti bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Nah, itu awalnya seperti itu. Juga diakhiri dengan hamdalah juga.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Nah, semacam itu contohnya. Kita pantang maksiat kepadanya dan harus menganggapnya hebat dan agung dengan penuh rasa cinta, rasa takut, dan tawakal kepadanya. Hanya kepadanya lah kita patut berdoa dan meminta. Nah, kita harus berkeyakinan kalau Allah adalah zat yang paling hebat ya, dan yang paling agung, paling besar. Kita harus mencintai dengan setulus hati dan takut kepada Allah, hanya semata-mata takut kepada Allah, dan tawakal atau berserah diri kepada Allah ketika kita menghadapi sesuatu dan itu bagi kita anggap berat, maka kita harus berserah diri kepada Allah atau tawakal. Serahkanlah semuanya kepada Allah. Dan kita hanya patut berdoa dan meminta sesuatu kepada Allah. Meminta agar diberi kesehatan, meminta agar diberi keselamatan, meminta agar diberi kecerdasan, kepintaran, itu semua kita tujukan kepada Allah. Penciptaan alam ini meliputi manusia, hewan, tumbuhan, planet, tata surya hingga wujud terkecil seperti bakteri atau virus adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ini yang sudah tenar ya, yang sudah tenar sampai 1 tahun ini namanya virus corona atau COVID-19, COVID-19. Itu ciptaan Allah ya, walaupun pada awalnya diisukan adalah ciptaan atau buatan dari Cina ya, kan itu memang semata-mata virus itu adalah ciptaan Allah. Maka alasan apalagi untuk kita tidak menyembah, apalagi menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah segalanya bagi kita yang beriman untuk menyembahnya dan memasrahkan hidup kita setelah kita berdoa dan berusaha. Hanya kepada Allah kita menyembah, memasrahkan hidup ya, hidup dan mati kita hanya milik Allah, dan kita hanya berdoa yang semata-mata kita tujukan kepada Allah. Nah, di sini ada gambar apa ini? Orang sedang majlisan, orang sedang tahlilan. Nah, ini ada berkatnya ya, ada nasi berkat. Sini ada orang-orangnya yang sedang bertahlil. Istilah tahlil selain kalimat tauhid juga menjadi istilah ritual pembacaan dzikir-dzikir yang di dalamnya termasuk lafaz tahlil yang lazim dilakukan oleh masyarakat muslim Nusantara sejak ratusan tahun. Pembacaan tahlil biasa dilakukan oleh masyarakat dalam rangka mendoakan jenazah yang baru dimakamkan, ahli kubur yang telah lama dimakamkan, dan mendoakan ahli kubur dalam peringatan 1 sampai 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari di rumah ahli musibah. Nah, sudah kita amati ya yang terjadi di lingkungan kita ketika ada orang meninggal atau dapat musibah. Itu dari hari yang pertama, malam pertama, 2, 3 sampai 7 hari itu ada yang namanya tahlilan atau mendoakan orang yang sudah meninggal. Sampai lagi nanti ada 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Nah, itu adat atau budaya yang sudah dilakukan para leluhur kita sudah ratusan tahun yang lalu. Nah, semacam itu. Pembacaan lafaz tahlil juga dilakukan oleh masyarakat pada peringatan haul, arwahan atau ruwahan di bulan Ruwah, akhir Sya'ban, akhir Ramadan, saat kumpul keluarga untuk arisan misalnya, selamatan perkawinan atau walimahan, selamatan akikoan, walimatus safar,
Mauludan, Isra dan Mi'raj, selamatan Syuronan, malam 10 Muharram, selamatan 7 bulan selamatan 7 bulan ya, maksudnya selamatan 7 bulan itu bagi orang yang hamil ya, orang hamil mau melahirkan, atau istilahnya di Jawa itu mitoni, hitanan itu sunat. Nah, ketika sunat ada acara selamatan, pasti yang dibaca adalah tahlil, zikir ya, zikir tahlil, ziarah kubur setelah lebaran Idul Fitri, ratiban, manakiban, berjanjenan dan lain sebagainya. Nah, itu di acara-acara yang sudah tersebutkan tadi itu tidak lepas yang namanya zikir atau tahlilan. Aktivitas masyarakat tersebut selain memiliki landasan dan dasar agama yang kuat, baik bersumber dari Al-Quran atau hadis, juga merupakan bagian dari tradisi Islam Nusantara. Nah, Islam Nusantara yaitu Islam yang ada di bumi Indonesia ya, yang ada di Nusantara, mulai dari Aceh sampai Merauke, mulai dari Sumatera sampai Papua. Itu nama Islam yang ada di seluruh Indonesia, itu namanya Islam Nusantara, yang mempunyai tradisi masing-masing. Tapi di setiap tradisi itu pasti tidak lepas yang namanya, bagi orang Islam ya, tidak lepas yang namanya tahlilan ya, mendoakan arwah atau selamatan dan lain sebagainya. B. Keutamaan kalimat tahlil. Nah, kalimat tahlil memiliki banyak keutamaan bagi para pembacanya. Terlebih jika bacaan tahlil ini dijadikan rutinitas setiap saat, tidak hanya dibaca setelah sholat melainkan juga dibaca di waktu luang, baik dibaca secara jelas maupun diucapkan di dalam hati. Adapun beberapa keutamaan tahlil, keutamaan kalimat tahlil ya ini adalah, nah ini semua untuk yang keutamaan tahlil kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang. Cukup sekian dari saya. Semoga anak-anak kelas 6 bisa paham dan mampu memahami. Dan apabila yang belum paham bisa ditulis apa yang belum dipahami, dirangkum. Besok ketika pelajaran tatap muka bisa dipertanyakan. Begitu saja pesan saya. Jaga kesehatan ya. Jangan lupa banyak berdoa, jangan sering keluyuran, bermain di luar. Kalau pergi keluar jangan lupa pakai masker dan biasakanlah cuci tangan pakai sabun ya. Cukup sekian, mari kita akhiri dengan bacaan tasbih dan hamdalah bersama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.